Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsabila Admin dari kelas 9C dalam berita utama hari ini. Seperti biasa, kami hadir menyajikan rangkaian informasi aktual dan terpercaya seputar peristiwa yang terjadi di berbagai daerah. Dan siang ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang cukup memprihatinkan karena terjadi di lingkungan pendidikan, tempat di mana generasi muda belajar, tumbuh, dan membentuk karakter. Vandalisme merupakan tindakan perusakan fasilitas umum, termasuk lingkungan pendidikan seperti sekolah. Fenomena ini tidak hanya merusak sarana fisik, tetapi juga dapat mengaruhi psikologi siswa dan kualitas kegiatan belajar. Salah satu kasus vandalisme terjadi di SDN 3, Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat, yang menarik perhatian publik karena menyasar bangunan sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembinaan karakter generasi muda. Peristiwa ini bermula ketika guru dan siswa tiba di sekolah pada Selasa 19 September 2023, lalu mendapati dinding kaca sekolah, papan informasi, hingga tembok toilet telah dipenuhi coretan cat semprot bertuliskan XTC. Hingga saat ini, pelaku aksi tersebut belum ditemukan identitasnya, dan guru PJOK, Mamik Rela Oktrina, mengungkapkan bahwa coretan ditemukan di hampir setiap sudut bangunan sekolah. Pertama saya bagian piket ya, jadi kesini tuh datang sekitar jam 6.15. Pas datang kesini udah ada anak-anak sekitar 5 orang apa 6 orang. Bu, itu udah ada coret-coret di kelas. Saya lihat memang sudah ada di kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama Ibu lihat di mana? Di kelas 6. Di bagian apa, Bu? Di bagian board dinding sudah ada itu. Berapa kelas berarti, Bu? 3 kelas semuanya. Sebelumnya pernah terjadi? Sebelumnya belum pernah. Sementara itu, Rifki Maulana, salah satu guru lainnya, menyebutkan bahwa terdapat 3 ruang kelas yang terdampak, dengan kelas 4 yang menjadi yang paling parah. Ia menambahkan bahwa pagar sekolah rendah dan sulit dikunci menjadi celah masuknya bagi pelaku. Jadi tadi pagi kaget sih ditemukan coretan-coretan bertulisan XTC ya di kelas 4, kelas 5, sama kelas 6. Sama depan kantor itu 1. Jadi berapa ruangan? Jadi 3 kalau ruangan, cuman yang paling parah sih ini sampai ke jendela juga. Jadi tadi pagi lah udah ditemukan pagi-pagi gak sih? Ini pakai cat semprot atau apa? Kayaknya ini cat semprot. Cuman kejadiannya kurang paham apakah itu malam atau mungkin sore karena kan jam 2 udah pada pulang. Berimbas ke yang lebih buruknya nanti. Ya mudah-mudahan sih jangan ya. Tapi kalau kayak gini berarti kan orangnya juga sudah nekat dan nggak tahu juga alasan atau motifnya kok bisa sampai mencoret-coret ruang sekolah SD lagi. Itu juga belum tahu kenapa gitu. Sudah bikin laporan ya? Kalau laporan mah enggak, tapi tadi pagi sudah datang ya polisi, Satpol PP, sama pemuda Pancasila. Iya. Salah satu faktor yang menyebabkan tindakan vandalisme mudah terjadi adalah minimnya sistem keamanan sekolah. Pagar sekolah yang rendah dan sulit dikunci menjadi celah bagi pelaku untuk masuk ke lingkungan sekolah pada malam hari. Selain itu, ketiadaan kamera pengawas CCTV membuat proses identifikasi pelaku menjadi sulit bagi pihak kepolisian. Setelah kejadian terungkap, pihak sekolah segera melaporkan insiden tersebut kepada Polres Banjar. Aparat melakukan penyelidikan, namun upaya tersebut berjalan lambat karena kurangnya bukti visual. Dinas Pendidikan kemudian menyoroti perlunya peningkatan fasilitas keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang. Vandalisme tersebut menyebabkan kerusakan pada 3 ruang kelas dengan kelas 4 yang menjadi paling berdampak. Coretan yang tersebar di berbagai sudut sekolah menciptakan suasana belajar yang kurang nyaman bagi siswa. Selain merusak fasilitas, tindakan ini juga menimbulkan rasa tidak aman, kekhawatiran dari pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kasus vandalisme di SDN 3 Rejasari menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memerlukan pengawasan dan sistem keamanan yang memadai. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bahwa kerusakan fasilitas sekolah bukan hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Melalui kejadian ini dapat dipahami bahwa menjaga sekolah adalah tanggung jawab semua pihak. Dengan memperkuat keamanan dan meningkatkan kepedulian warga sekolah serta masyarakat, tindakan vandalisme dapat diminimalisasikan sehingga lingkungan belajar tetap aman.
bersih, dan layak digunakan. Demikian laporan kami mengenai kasus vandalisme SDN 3 Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan pendidikan. Saya, Salsabila Nurudin dari kelas 9C. Terima kasih telah menyaksikan berita utama ini. Sampai jumpa pada program berita berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan jaga lingkungan sekitar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.